Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Kristun Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 22 April 2025. Kondisi dari market Bitcoin dan gold ini cukup berkorelasi positif ya. Kemarin gold rally sekitar 3%, sementara Bitcoinnya ini juga mengalami kenaikan nih lumayan sampai dengan 2,66%. Di posisi kemarin ada gold yang naik dan Bitcoin, sementara yang turun itu ada indeks dolar kemarin koreksi sekitar 1%. Lalu juga ada SPX ya yang juga mengalami penurunan sekitar 2,33%. Jadi S&P 500 pun kemarin drop. Ini kali pertama kali setelah beberapa waktu terakhir Bitcoin berkorelasi positif dengan S&P. Tapi sekarang Bitcoinnya membelot dan menurut saya ini merupakan sebuah indikasi awal yang baik untuk market. Nampaknya Bitcoin sudah mulai masuk ke area-area yang bisa dibilang murah ya, sehingga investor cenderung tertarik untuk melakukan akumulasi. Secara closing kemarin lumayan ambigu sih, kita cuma create doji. Beda dari ekspektasi kita yang kemarin, dimana kita expect bahwa Bitcoin ini bisa rally di atas 85.000, itu akan menjadi sebuah berita yang baik. Namun ternyata Bitcoin hanya mampu closing di kisaran 84.800. Create doji menurut saya ini merupakan sebuah ya tanda-tanda juga kalau market meskipun naik, tapi kita juga masih harus waspada sama pergerakan yang tidak menentu ke depannya. Seperti itu. Kemudian di minggu kemarin juga kalau kita lihat dari volume perdagangan itu kecil banget teman-teman. Sementara syukurnya hari ini market positif ya. Market rally sampai 88.000 sesuai dengan target kita kemarin. Nggak nyangka banget langsung achieve di hari Senin menjelang pembukaan atau penutupan closing weekly kemarin, marketnya rally bagus banget secara tren. Dan juga kalau kita lihat dari movement saat ini tergolong masih positif. Kita coba lihat dulu beberapa berita dan sentimen yang mungkin bisa mempengaruhi kondisi dari market. Untuk perdagangan kemarin, rilis data sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana ya. Cina merilis data loan prime untuk obligasi jangka panjang selama 5 tahun. Lalu ada Amerika Serikat juga yang kemarin merilis return daripada obligasi mereka di 3 dan juga 6 bulan. Jadi obligasi jangka pendek. Kalau kita lihat sih reward dari obligasinya sudah diberikan penurunan gitu. Jadi ini tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kesempatan untuk market-market beresiko juga mendapatkan inflow. Sebab kalau kita perhatikan dari kondisi indeks dolar ini turun, impact daripada beberapa waktu terakhir memang return obligasi itu sudah mulai diturunkan secara bertahap. Jadi otomatis para long term investor ini udah mulai mencoba untuk beralih gitu dari aset berupa stable coin, bukan stable coin sih, tapi aset berupa money market ataupun juga obligasi yang cenderung stabil seperti itu dan berpindah ke aset kelas yang lain. Tapi memang dalam kasus ini ya, karena banyak ketidakpastian, ada perang tarif, kemudian juga banyak perekonomian di berbagai negara yang masih belum recover, suku bunga masih tinggi, itu menyebabkan investor secara umum lebih memilih emas, teman-teman. Emas create new all time high. Apa kabar para influencer yang mengatakan emas ini bakalan drop puluhan persen? Teman-teman, dan realitanya hari ini emas masih dalam tren yang bagus, smart money pada gold ini masih sangat bagus juga ya. Tapi memang disclaimer bukan buat FOMO ya, karena posisi emas sekarang sudah take off, sudah rally seperti itu, dan mungkin akan mengarah ke beberapa level tertinggi sampai akhirnya nanti akan baru ada koreksi gitu. Sementara ini sih trennya masih sangat-sangat baik. Teman-teman, sebelum kita lanjut, aku mau informasikan dulu ya. Jadi ada exchange baru nih yang namanya Bitunix, teman-teman. Exchange ini bisa teman-teman pakai untuk melakukan trading di market spot atau di market futures dengan biaya fee yang murah. Kemudian juga sudah mendapatkan license untuk Amerika Serikat ya, dari MSB di Amerika dan juga di Kanada.
So untuk keamanannya itu sudah dijamin sama regulator Amerika. Kemudian juga dia tanpa overnight fee untuk teman-teman yang melakukan trading di market futures. By the way, di sini tersedia market spot dan juga ada futures juga. Termasuk kalau teman-teman mungkin ada yang suka copy trading, di sini juga tersedia banyak trader-trader yang sudah membuktikan kemampuan mereka di sini ya untuk mendapatkan profit even marketnya lagi turun sekalipun. Kemudian juga ada fitur earn di mana teman-teman yang pengen untuk staking di sini juga sudah tersedia teman-teman. Dan yang paling penting adalah ada bonus sampai dengan 10% untuk deposit. Teman-teman juga bisa dapetin welcome bonus sampai dengan 8.000 US dollar kalau teman-teman melakukan pendaftaran di Bitunix ini. Jadi ini adalah exchange baru yang bisa teman-teman menjadikan alternatif ya buat teman-teman yang pengen untuk melakukan trading seperti itu. Jadi buat teman-teman yang tertarik, ya kita ada biaya fee yang lebih murah jika teman-teman daftar lewat link yang ada di kolom deskripsi video ini. Gitu, teman-teman kita akan lanjut lagi membahas berita-beritanya. Kemarin India itu memberikan tarif untuk steel yang datang dari China. Waduh, ini India ikutin naikkan tarif untuk Cina. Ya, dan ini tentu saja akan menjadi salah satu perang juga nih untuk India dan Cina. Ya, karena India sendiri dia lebih dekat dengan Amerika ya secara kerjasama seperti itu. Bahkan India pun berencana untuk menurunkan tarif juga atas barang-barang import asal Amerika Serikat. Namun untuk Cina yang memang cenderung lebih dekat dan proses ekspor impor cenderung lebih mudah, yaitu dinaikkan tarifnya. Tujuannya untuk apa ya? Untuk bikin India sendiri lebih berfokus pada produk mereka. Artinya ya dari produksi mereka seperti itu. Dan ini tentu saja akan menuai perang yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena Cina ancam balas dendam terhadap negara yang tunduk pada Trump dan sepakati perjanjian dagang dengan Amerika Serikat. Kompromi takkan dapat respect. Cina seperti memberi sebuah pilihan untuk berbagai negara saat ini. Apakah mereka akan berpihak kepada Cina sendiri atau berpihak kepada Amerika Serikat? Jadi seolah-olah pilihannya itu cuma dua, teman-teman. Nah, ini akan membuat apa ya bilang situasi akan terbelah, teman-teman, menjadi dua kubu. Ya, tentu saja kubunya Cina dan juga kubunya Amerika Serikat. Nah, tergantung nih negara-negara yang punya kebijakan ekspor impor ini akan lebih memilih yang mana. Karena dua negara ini juga dua negara yang besar, teman-teman. Seperti itu. Dan gimana kabarnya Indonesia yang memilih untuk berdiri di dua kaki? Apakah Indonesia pada akhirnya akan mengambil sebuah keputusan, entah itu dia pro ke China atau pro ke Amerika? We don't know, teman-teman. Tapi yang pasti apa langkah yang diambil oleh China ini tentu saja akan berdampak ke seluruh dunia ke depan. Trump mengatakan bahwa masalah tarif ini sekarang berjalan baik ya, karena everybody want to negotiate. Jadi setiap negara itu berencana untuk bernegosiasi dengan Trump. Jadi Trump melihat bahwa saat ini ya kondisinya baik-baik saja. Meskipun kalau kita lihat juga dari beberapa kebijakan yang diambil oleh Donald Trump ini cukup kontroversial seperti itu. Jadi apakah perang dagang ini bisa berakhir ya dalam jangka waktu dekat, mungkin 1-2 bulan ke depan? Artinya terkait dengan negosiasi ini apakah bisa dapat sesuatu yang clear gitu? Karena market juga merespon dengan gold yang naik ini, berarti market merespon ada something yang negatif seperti itu. Makanya juga S&P 500 turun parah kan? Karena ya orang-orang juga nggak bisa percaya sangat dengan pasar saham saat ini gitu. Jadi kondisi dari banyak investor saat ini sangat-sangat berhati-hati. Kurang lebih seperti itu. Kemudian juga di saat hari Paskah kemarin, Donald Trump ngepost ya bahwa businessman yang memang mengkritik tentang tarif ini, dia tidak paham tentang bisnis dan politik gitu. Jadi Trump sendiri melihat bahwa saat ini memang kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat terkait dengan tarif ini memang keputusan untuk bisnis. Nah, jelas karena Donald Trump adalah pembisnis dan dia juga adalah seorang politikus gitu. Jadi ya itu luar biasa banget sosok dari Donald Trump ini.
Ya ini gold dan Bitcoin price rally ya, di tengah-tengah kasus dari Trump dan juga Jerome Powell yang juga masih dalam kondisi seperti ya perang apa ya namanya perang perang dingin. Di satu sisi Trumpnya pengen suku bunga diturunin karena mereka lagi mengambil kebijakan tentang menaikkan tarif ya. Mereka harap perekonomian Amerika Serikat baik-baik saja dengan kenaikan tarif dan suku bunga yang diturunkan. Nah, di satu sisi Jerome Powell, presiden dari The Fed ya, atau chairman dari The Fed itu sabar dulu deh, jangan terburu-buru untuk pangkas suku bunga sebab kebijakan dari Trump ini bisa berpotensi inflasinya naik secara tiba-tiba seperti itu. Jadi dua pihak ini lagi mencoba mencari eh, jalan tengah seperti itu. Makanya kalau kita lihat dari prediksi di bulan Mei ini suku bunga kemungkinan bakalan ditahan ya. Ditahan di 4,5 tapi baru akan ada pemangkasan nanti di bulan Juni. Gitu. Karena kalau Jerome Powell lama-lama menahan suku bunga ini juga bahaya untuk mereka gitu untuk The Fed sendiri. Itu kemudian juga, nah ini impact daripada penurunan obligasi. Investor asing melepas obligasi korporasi Amerika Serikat ya yang tenornya itu 5 tahun. Ini terjadi penurunan menurut laporan dari Bank of America. Ya, di mana artinya adalah sudah banyak investor kembali yang keluar dari obligasi, meskipun ini obligasi corporate ya, obligasi perusahaan seperti itu, tapi ini udah indikasi nih bahwa market ini udah mulai keluar dari dolar secara bertahap gitu. Ini akan meningkatkan likuiditas untuk beberapa aset kelas. Nah, tergantung nih aset kelas yang mana, karena investor bisa memilih apakah itu gold, apakah itu Bitcoin, apakah itu saham. Investor yang bakalan memilih. Jadi ini bisa menjadi sebuah indikasi baik sebenarnya untuk movement dari Bitcoin jika Bitcoinnya dipilih. Dan overall sih sejauh ini trennya masih cenderung oke. Kemudian dilihat dari data social value juga di perdagangan kemarin ada inflow yang lumayan bagus dari Bitcoin Spot ETF. Ada inflow sekitar 107 juta US dollar. Ini didominasi oleh BlackRock dan Fidelity yang mendapatkan inflow. Sementara Ethereum Spot ETF kemarin nihil ya, tidak ada pergerakan yang secara signifikan mempengaruhi. Nah, ini ada beberapa daftar token unlock. Teman-teman bisa note. Ada MRS, ada Eigenlayer, akan ada unlock 0,5% 24 jam ke depan. Ada OM, ya, Om Mantra yang kemarin itu berencana burning dan harganya udah anjlok. Justru malah ada apa namanya pembukaan token 0,03% saja, nggak terlalu besar. Tapi ini setiap hari ya. Terus juga ada Mocha, Mocha ada keluar juga harus keluar sekitar 0,10% dari unlock token. Lalu ada Venom, unlock sekitar 2,8%. Yang besar itu ada Treble, Trib L. Ya itu dia unlock sekitar 10%. Ini harganya udah drop ya hari ini sekitar 10%-an juga. Jadi unlock yang cukup besar, lalu ada IOTA juga unlock sekitar 0,41%. Jadi beberapa token unlock ini tentu saja akan bisa mempengaruhi harga tokennya masing-masing. Makin besar unlocknya makin negatif. Kemarin MicroStrategy baru saja melakukan akuisisi kembali ya untuk Bitcoin. Jadi sekitar 6.556 Bitcoin diakumulasi dan sekarang total holdingnya sekitar 538,200 Bitcoin. 538.200 Bitcoin. Wow, besar banget teman-teman. MicroStrategy holder Bitcoin terbesar saat ini nih, teman-teman, yang bisa dilacak ya at least, kecuali mengesampingkan Satoshi yang memang punya 1 juta Bitcoin. Teman-teman, kemudian juga ada US Spot ETP baru aja membeli Bitcoin sebanyak 529.000 Bitcoin ya. Ini juga men-trigger harga dari Bitcoin mengalami tren rally. Selain itu juga ada Block Square dan Vera Capital baru saja kerjasama atau kolaborasi melakukan tokenisasi dengan total value sampai dengan 1 miliar US dollar untuk US real estate. Wow, ini berita tokenisasi yang merupakan sebuah perkembangan untuk dunia tokenisasi di Amerika Serikat. Sekarang sudah merambah ke dunia properti.
Lalu ada Benzo yang kemarin memberikan informasi bahwa sekitar 28% dana yang berhasil diretas dari Bybit tidak lagi terlacak. Ini berarti sistem keamanan dari exchange sendiri itu selalu bisa dibobol ya, dan ya artinya apa? Artinya kita harus tetap berhati-hati sih, diversifikasi aset kalian. Kalau teman-teman menyimpan duit di exchange, seperti yang saya lakukan sebelum-sebelumnya adalah jangan simpan di satu exchange saja. Tapi teman-teman bisa pecah di beberapa exchange. Tujuannya untuk meminimalisir kalau ada hacker yang menyerang salah satu exchange yang kalian pakai. Karena yang namanya kehilangan dana kita tidak bisa cegah ya. Tidak bisa cegah, tapi kita bisa membatasi itu dengan melakukan diversifikasi di beberapa exchange. Itu seperti kasusnya Bybit kali ini, meskipun Bybit sendiri memang sudah mengkonfirmasi mereka akan membackup ya dana-dana investor yang hilang itu akan digantikan gitu. Oke, good point. Terus juga ada pump fund ya, tiba-tiba secara balance dari pump fund itu mengalami tren kenaikan. Luar biasa banget, signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Ini menunjukkan terjadi aktivitas yang luar biasa dari akumulasi yang terjadi pada pump fund sendiri, sebuah platform decentralized exchange dari Solana. Ini sebuah good news. Lalu ada Zora juga, salah satu project kripto baru yang nampaknya ini disupport oleh banyak venture capital. Dia bakalan listing ya kayaknya ini di kisaran 23 April 2025, Zora. Oke, kita bahas Bitcoin. Gimana Bitcoin, apakah bagus atau enggak? Jadi akhirnya kemarin benar-benar nggak nyangka ya, after closing weekly kemarin market langsung di pump ya kan, Bitcoin closingnya di kisaran 34.800, sempat kayak ambigu dulu sebentar ya, sideways gitu, terus tiba-tiba naik ke 85.000 dan 86, 87 dan akhirnya di 88 kemarin Bitcoin tercapai sesuai dengan target yang kita sudah raih ya. Kita sudah lihat adanya pola bullish divergence. Overall sementara ini masih cukup oke. Terus dari daily time frame Bitcoin juga masih terbilang bagus. Semoga hari ini kita bisa melanjutkan tren positif ya, karena volume perdagangan cenderung naik. MACD juga memberikan indikasi yang positif. Next target untuk Bitcoin adalah di 90.000, bisa juga ke 92.000 secara jangka pendek. Itu Bitcoin dominance kemarin mengalami kenaikan sehingga beberapa altcoin nggak kemana-mana. Bengong liatin Bitcoinnya naik, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari time frame 4 jam ya, movement dari Bitcoin ini dihinggapi oleh smart money yang akhirnya masuk secara baik di perdagangan kemarin. Ada peningkatan jumlah smart money, volume perdagangan juga melonjak ketika perdagangan Bitcoin itu ada di kisaran 88.000, which is ini sebenarnya good point gitu. Sementara ini sih kalau saya perhatikan ini udah menunjukkan indikasi yang bagus. Tinggal gimana Bitcoin ini bisa dibilang perlu dinarasikan sebagai Gold 2.0 kembali gitu, karena udah jelas di posisi investor lagi panik seperti sekarang ini, emas menjadi pilihan. Tapi kita juga harus memikirkan karena emas ini juga udah naik lumayan. Jadi second opinionnya kemungkinan adalah investor juga memilih Bitcoin, apalagi Bitcoin sempat berada di level-level yang cukup murah di perdagangan kemarin gitu. Jadi akhirnya narasi Bitcoin Gold 2.0 ini mulai kembali dinaikkan seperti itu, sehingga menjadikan alternatif bagi mereka-mereka yang sudah berpikir bahwa wah, beli emas udah telat karena emas sudah take off duluan. Sementara kalau beli Bitcoin, Bitcoin masih koreksi. Jadi Bitcoin masih cukup menarik untuk diperhatikan, apalagi belum naik terlalu tinggi juga untuk Bitcoin gitu. Jadi narasi tersebut tentu saja merupakan sebuah narasi yang menjadi keniscayaan Bitcoin mengalami kenaikan. Dari daily time frame masih sama ya, outlook saya ini masih bullish divergence, masih positif. Juga dalam bigger picture-nya pergerakan Bitcoin ini sangat-sangat respect dari trendline yang terbentuk sejak 2022 ini, yang menunjukkan memang Bitcoin ini masih dalam trend uptrend, meskipun kemarin sempat ada koreksi yang terjadi waktu Bitcoin ini berada di kisaran 103.000 sampai dengan 75.000 di titik level terbawahnya kemarin
gitu. Sementara ini Bitcoin masih bullish. Itu kemudian diperhatikan juga di time frame yang lebih kecil, di time frame 4 jam. Secara pergerakan ini belum ada indikasi pembalikan arah, smart money masih oke, meskipun di kisaran level 47.000 ini nampaknya udah mulai ada aksi profit taking. Tapi kalau secara candle ini masih bagus kok candlenya. Hopefully ini bisa direspon dengan bagus untuk ke depan gitu. Sementara di time frame 1 jam proses koreksi sedang terjadi. Smart money memang terjadi penurunan menjelang pembukaan market Asia nanti, disertai juga dengan MACD yang memberikan indikasi koreksi sehat dulu jangka pendek gitu. Jadi ada probability Bitcoin nampaknya akan membuat koreksi at least ke kisaran 86.300-an. Mungkin setelah itu baru akan ada moving up yang lebih baik ya. Itu ke 90.000 atau potensi terbaiknya bisa ke 92.000. Dari saya sendiri sih di posisi sekarang saya memang masih cukup melihat Bitcoin ini masih bagus. Tapi saya sendiri juga nggak akan FOMO dengan harga yang diberikan saat ini gitu. Saya sendiri jujur masih ada sedikit proporsi pada Bitcoin ya kan, tapi saya hold aja. Kemarin waktu diperdagangkan di kisaran level 79 itu saya sempat akumulasi teman-teman, tapi memang tidak banyak dan saya pilih buat ya udah simpen aja dulu. Nanti siapa tahu ada diskon yang lebih gede lagi gitu. Jadi sementara ini sih saya nggak terlalu gimana-gimana untuk Bitcoin. Bitcoin memang naik, cuman masih tetap pengen lihat nih kira-kira makroekonominya gimana. Sebab di posisi sekarang ini ada banyak ketidakpastian terkait dengan tarif gitu. Tapi yang bisa saya lihat bahwa menjelang pertengahan tahun itu bisa di bulan Mei atau di bulan Juni kemungkinan adalah area atau waktu-waktu terbaik untuk melakukan akumulasi. Ada rumor, ada narasi terkait dengan sell on May and go away. Siapa tahu di bulan Mei akan ada sell off besar-besaran sehingga ada diskon yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan akumulasi. Ya, di saat orang-orang panik, kita justru malah ambil kesempatan untuk melakukan akumulasi. Gitu. Sementara sih untuk sekarang ini ya gitu-gitu dulu aja untuk Bitcoin, mungkin masih bisa naik dan perlu sedikit koreksi dulu secara jangka pendek. Selama di daily time frame belum muncul smart money yang masuk, mungkin untuk optimisme yang besar pada Bitcoin itu masih akan cenderung sedikit terhalang gitu. Tapi ini udah mulai masuk ke fase-fase recover untuk market. Untuk altcoin gimana? Rata-rata altcoin ini masih berfokus di beberapa big caps ya. Seperti contohnya ada Solana, ada Tron, kemudian mungkin juga ada di BNB, lalu juga ada di XRP. Kalau Ethereum ini agak lemah dulu sementara ini teman-teman. Ethereum lagi galau sekarang gitu. Koin-koin kayak Fed, kayak Sui ini justru punya movement yang lebih baik ya. Hedera Habar juga sama, agak sedikit bagus gitu sih. Dari saya sendiri untuk altcoin masih belum terlalu bullish ya, karena Bitcoin dominance juga toh masih kuat. Sementara dari Bitcoinnya sendiri overall ini udah dalam tren yang sangat-sangat oke. Jadi update kali ini sekian aja teman-teman, semoga videonya bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat kalian yang punya Telegram bisa join di komunitas Telegram kita ya. Yang tertarik linknya ada di kolom deskripsi. Sekian, akhir kata saya Andre, makasih.